Bab 961-964 Sang Pendekar Pedang. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, Saus Abadi. Plus mematikan mengatur ulang. Pada saat ini, di halaman tengah lembah Tianyong, banyak VIP dari Gunung Wangbei sudah hadir. Namun, satu persatu mereka mengalihkan pandangan mereka pada seorang pria dengan wajah sedih. Pria ini, mengenakan baju besi merah menyala, sangat kekar, dengan wajah mengerikan, dan hidungnya tampak seperti hidung banteng. Di kepalanya, ada sepasang tanduk setan. Dia mengabaikan tatapan semua orang, dengan senyum cemberut, minum dari mangkuk besar dan makan potongan besar daging. Dapat dilihat bahwa tidak ada seorang pun yang duduk dalam radius 10 meternya. Dan semua orang yang melihat Beishan semuanya menunjuk kepadanya. Iblis Agung, mengapa kamu ada di sini? Bajingan ini, bukankah seharusnya dia memanfaatkan perjamuan Tuan Lembah Surgawi untuk mengacaukan situasi? Hah, apa yang kamu takutkan? Pada hari kerja, aku mungkin takut padanya, tetapi dengan begitu banyak orang di sini, kita mungkin tidak dapat membunuhnya. Seorang lelaki tua berkata dengan rincin. Namun, perkataan lelaki tua itu masih terdengar oleh Iblis Geisa, namun melihat, sumpit di tangan Iblis Geisa terbang langsung ke arah lelaki tua itu. Lelaki tua ini langsung terkejut, dan kekuatan suci tubuhnya meledak pada saat ini. Kekuatan lelaki tua itu tidak lemah, dan mereka yang bisa duduk di sini adalah para pemimpin satu partai, dan kekuatan lelaki tua itu juga telah mencapai 3 surga para dewa. Namun, saya melihat bahwa saat sumpit menyentuh lelaki tua itu, kekuatan suci lelaki tua itu langsung hancur. Sumpit itu langsung menusuk lengan kanan lelaki tua itu, menyebabkan dia menangis kesakitan dalam sekejap. Lengan kanan tidak berguna, kecepatan tembakan Iblis Gesi sangat cepat, dan semua orang yang hadir tidak bereaksi. Ketika mereka bereaksi, satu persatu bangkit dari tempat duduk mereka dengan marah. Di antara mereka, ada banyak pria kekar, penguasa wilayah Lidai, Limo, berkata dengan marah, Raja Iblis Agung, aku menasihatimu, sebaiknya jangan membuat masalah hari ini, kalau tidak, kau pasti tidak akan bisa keluar dari hari Yonggu ini. Hahaha. Namun, kulihat Iblis Gesi bersenandung beberapa patah kata dengan nada meremehkan, dan akhirnya tertawa terbahak-bahak, ada begitu banyak ikan dan udang yang bau, beraninya kau berbicara keras di hadapanku. Aku akan melakukannya hari ini. Untuk memberitahumu ras manusia bodoh ini, hari ini, aku tidak hanya akan membuat masalah, tetapi aku juga akan menikahi si cantik Tianyong di hadapanmu. Suara Iblis Geisa itu sangat kasar. Ditambah dengan penampilan jelek dan wajah sombongnya, membuat semua orang marah. Dasar lancang, begitu suara Limo jatuh, dia hendak bergerak, tetapi hanya suara wanita yang mempesona yang terdengar, Tuan Limo, kau bisa mundur, kau bukan lawannya. Suara ini sangat indah, bergema di lembah Tianyong, seolah-olah suara peri ada di telinga, dan kemarahan semua orang sedikit berkurang. Segera setelah itu, semua orang mengikuti suara itu dan melihat sosok cantik yang terlihat. Wanita ini benar-benar cantik, seperti awan tipis yang menutupi bulan, dan angin yang mengalir kembali ke salju, gambaran standar kecantikan oriental. Dia berusia sekitar 27 atau 18 tahun, dengan rambut hitam halus dan indah, dihiasi dengan semua jenis perhiasan. Di bawah rambut hitamnya, ada kecantikan yang berkembang yang telah membuat banyak pria tergila-gila dan terpesona olehnya. Alis seperti daun willow, kilauan hitam legam, mata besar seperti permata, dan bahkan bibir merah seperti ceri, ada perasaan bahwa jika Anda ingin melihatnya, Anda ingin mencium fangs. Wanita itu mengenakan rok panjang putih yang bersih dan rapi. Bagian luar rok panjang itu ditutupi dengan pita bulu terbang putih. Dia berpakaian dengan tenang dan elegan. Tampaknya menyatu dengan pemandangan indah Yonggu pada hari ini, dengan barang-barang berderet dan orang-orang berderet, sehingga wanita tampak memiliki kecantikan alami yang unik. Dan sosoknya begitu menonjol, tubuh montok, tepi dan sudut tajam rok panjangnya, garis luar yang indah, orang tidak bisa mengalihkan pandangan mereka sama sekali. Di bawah rok panjangnya, ada sepasang sepatu hak tinggi seputih salju, yang kontras dengan rok panjangnya, membuatnya semakin elegan dan menawan dan harum. Orang ini adalah penguasa lembah Tianyong, Luo Tianyong. Ketika mereka melihat Luo Tianyong, semua orang cerah, dan itu bukan pertama kalinya mereka melihat Luo Tianyong, tetapi setiap kali, mereka tampaknya dapat mengambil hati dan pikiran mereka.
Dan Raja Dunia, dengan bangga mengangkat sudut mulutnya, menunjukkan senyum menyedihkan, Tianyong Beauty, kamu akhirnya bersedia keluar. Gaisi Demon, hari ini adalah hari kegembiraan besarku di lembah Tianyong, aku harap kamu tidak akan membuat masalah. Luo Tianyong menatap Gaisi Demon dengan acuh tak acuh. Yo, si cantik Tianyong, setelah promosi ke penguasa suci ini, itu berbeda, dan nada bicaranya berbeda. Sang Geisa tertawa, tapi baiklah, kamu sudah selesai berbicara, dan aku baru saja berada di depan mereka. Aku berjanji untuk menikahimu di depan umum. Si cantik Tianyong, kamu telah patuh mengikutiku untuk menyembah. Atau biarkan aku menelanjangimu dan memaksakan pemujaan. Kata Gesi Iblis sambil tersenyum. Mendengar ini, semua orang yang hadir menelan ludah. Meskipun Iblis Geisa memang bukan sesuatu, itu terlalu berlebihan untuk dipermainkan. Si cantik pertama Wang Beishan, yang tidak bisa berpikir dua kali. Namun, para pemimpin pasukan ini dengan cepat berdiri. Mereka tidak seperti yang lain, dan tidak memiliki ambisi. Limo bahkan berteriak dengan marah, Raja Iblis, aku menasihatimu, lebih baik berhati-hati, apalagi, kita punya begitu banyak orang di sini, belum lagi, kamu adalah iblis dan telah bersembunyi di sini di Gunung Wangbei. Kerajaan Seribu Buddha Agung atau alam abadi yang tak terukur, mereka telah melenyapkan iblis dan membela Tao, jika mereka mengetahuinya, kamu akan segera dibunuh oleh mereka. Sayang sekali, mereka tidak tahu. Setan Gesi mencibir, hanya mengandalkanmu ikan dan udang bau, para biksu dan Taois dari Kerajaan Seribu Buddha Agung dan wilayah abadi tanpa batas, mereka tidak akan memperhatikanmu sama sekali. Tidak ada seorang pun di dunia ini dapat membunuhku. Limo dan yang lainnya sangat marah, tetapi mereka tidak berani menganggapnya enteng. Bagaimanapun, mereka semua tahu metode Raja Iblis Agung. Belum lama ini, wilayah surga Gunung Wangbei dengan pangkat Saint Sovereign langsung dihancurkan oleh Raja Iblis. Raja Iblis, lalu mengalihkan pandangannya ke Luo Tianyong, si cantik Tianyong, apa yang kau pikirkan? Mata indah Luo Tianyong memadat, dan sedetik kemudian, energi putih mulai beredar di tubuh cantiknya, dan 12 roda cahaya muncul di belakang Luo Yiyong. Hahaha, Raja Iblis tertawa terbahak-bahak, sepertinya kalian telah memilih jalan kedua, semuanya, dengan mata terbelalak, tubuh sempurna dari kecantikan Luo Tianyong. Itu akan segera muncul di depan mata kalian. Begitu suara itu jatuh, Raja Iblis Agung berdiri dan menjejakkan kakinya ke tanah. Dalam sekejap, kekuatan yang mengerikan itu langsung menyebabkan tanah lembah Tianyong runtuh, dan segera, energi merah tua yang mengerikan itu menutupi Luo Tianyong. Pergi, gunung hijau dan air yang mengalir pedang menunjuk ke langit. Bisik Luo Tianyong. Pada saat ini, pegunungan dan perairan lembah Tianyong mekar dengan kekuatan misterius. Kekuatan ini dengan cepat berubah menjadi pegangan. Bayangan pedang ilusi. Ribuan pedang dan bayangan ini, masing-masing pedang, terbungkus dalam kekuatan ilahi yang sangat kuat dan makna mendalam dari gunung dan sungai yang akan bertahan selamanya. Semua orang di lembah, melihat pemandangan ini, semua menghindar. Pedang gunung dan air lembah Tianyong. Setan Gesi tertawa, sayang sekali. Si cantik Tianyong, jika itu adalah pemilik lembah pertama lembah Tianyong, aku mungkin takut pada 3 poin. Kamu hanya seorang bijak, kultivator, kamu tidak memenuhi syarat. Begitu suara Raja Setan Besar jatuh, kekuatan sihir merah yang sangat menakutkan tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Kekuatan magis ini, seperti sepotong baju besi, menutupi tubuhnya. Dapat dilihat bahwa ketika pedang Dewa Gunung Hijau dan air hijau yang tak terhitung jumlahnya menusuk Raja Setan Gesi, mereka semua terus-menerus dicegat oleh baju besi merahnya. Semuanya, ayo kita bunuh iblis ini. Teriak Limo mendengar itu, semua orang juga tidak ambigu. Setan Gesi ini adalah bom waktu yang akan meledak kapan saja, dan semua orang di Gunung Wangbei telah lama menggigil setiap saat. Ketika dihadapkan dengan kesempatan seperti ini, mereka harus bekerja sama. Dalam sekejap, kekuatan para dewa utama berkumpul dan meledak ke arah Raja Setan Besar. Pada saat ini, retakan muncul di bangunan-bangunan di lembah Tianyong, dan tanah runtuh. Perlu disebutkan bahwa pemilik lembah asli lembah Tianyong adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi, dan ruang yang dibangunnya sangat kuat dan abadi. Di bawah tekanan yang kuat, dan kekuatan pedang ilahi Luo Tianyong, kekuatan Raja Setan Besar akhirnya memiliki kecenderungan samar untuk ditindas. Limo, aku mengingatmu.
Setan Gesi meraung dengan marah, tunggu, aku tidak hanya akan menikahi kecantikan Tian Yong hari ini, tetapi juga menghancurkan wilayah lidaimu. Apakah kamu masih punya kesempatan? Limo mendengus dingin, namun, di detik berikutnya, wajah Limo berubah. Aku melihat bahwa Raja Iblis, baju besi merah di tubuhnya tiba-tiba mekar dengan kekuatan ilahi. Pada saat ini, kekuatan Raja Iblis mulai melambung tinggi, dan segera kekuatan sihirnya menghancurkan semua kekuatan yang kuat. Pada akhirnya, disertai dengan ledakan suara, pedang lanskap Luo Tianyong juga patah, dan Luo Tianyong, Limo dan yang lainnya semuanya terbang keluar. Limo dan yang lainnya menghantam tanah dengan keras, menyemburkan seteguk darah. Dan Luo Tianyong benar-benar dimasukkan ke dalam pelukannya. Ketika Luo Tianyong terkejut, dia memperbaiki pandangannya dan melihat bahwa itu adalah seorang pria tampan yang menangkapnya. Orang ini memiliki alis pedang dan mata bintang, matanya seperti listrik, dan tatapannya gagah. Luo Tianyong sepertinya belum pernah melihat pria ini sebelumnya, tetapi pada pandangan pertama pria itu, dia sangat bersemangat. Orang ini bukan orang lain, tetapi Cukin. Cukin tersenyum tipis, jatuh ke dalam kehampaan, menatap Luo Tianyong di lengannya dan tersenyum. Kamu, apakah kamu baik-baik saja? Chu Dankin penuh nafsu, ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Terutama wanita cantik oriental, memiliki daya tarik yang unik bagi Chu Dankin. Luo Tianyong di depannya adalah salah satu dari sedikit wanita di Chu Dankin yang bisa disebut cinta pada pandangan pertama. Tidak apa-apa, Luo Tianyong tertegun sejenak sebelum dia menjawab. Bajingan, cepat lepaskan Laosu dan lepaskan kecantikan Tian Yong, itu adalah wanita Laosu. Setan besar, melihat pemandangan ini, segera terbang, tinjunya sebesar kaserole, dibungkus dengan sihir yang mengerikan, langsung meledak ke arah Cukin. Anakku, hati-hati, Luo Tianyong berteriak kaget. Namun, Cukin Kingshi menatap Luo Tianyong sambil tersenyum, dan mengulurkan telapak tangan kanannya tanpa menoleh ke belakang. Dalam sekejap, kekuatan Buddha kuno yang kuat dilepaskan dari tubuh Cukin. Dan di bawah perlawanan Buddha kuno ini, tinju Raja Iblis Agung, alih-alih menghancurkan penghalang ilahi Chu Dankin, malah terguncang. Pada saat ini, semua orang di lembah Tianyong tercengang. Luo Tianyong juga tampak terkejut. Yang bisa dia rasakan adalah bahwa kekuatan ilahi Cukin seperti jurang, tak terduga. Kamu, siapa kamu? Setan Geisha juga menatap Cukin, sedikit terkejut. Namaku adalah untuk membunuh Raja Iblis Agung. Cukin berdiri dengan tenang, melindungi Luo Tianyong di belakangnya, dan tersenyum menghina pada Raja Iblis Agung. Beraninya kau mengejekku. Begitu kata-kata setan Geisha jatuh, baju besi merah di tubuhnya meledak menjadi cahaya sihir yang terang. Ternyata itu adalah baju besi langit darah iblis dari istana 10.000 iblis. Melihat baju besi pada Raja Iblis Gesi, Jiu Yin berkata dengan heran. Mendengar kata-kata Jiu Yin, Iblis Geisha melirik Jiu Yin tanpa sadar, matanya tiba-tiba menunjukkan keterkejutan. Namun, pada saat ini, Cukin telah berteleportasi ke depannya, pedang sejati Hong Meng, tanpa ragu-ragu, menebas ke arah Raja Iblis Agung. Raja Iblis, yang menghindar tepat waktu, tidak langsung dipenggal oleh Cukin, tetapi lengan kanannya dipotong hidup-hidup dan berdarah. Ah! Iblis Geisha tiba-tiba meledak dengan raungan yang ganas. Segera, satu-satunya lengannya yang tersisa, setelah pembesaran yang gila, meledak ke arah Cukin, tinju Dewa Tianyu. Ekspresi Cukin tenang, tinju kirinya meledak. Dengan ledakan yang keras, tinju kiri Cukin yang ditutupi dengan cahaya Buddha bertabrakan dengan tinju Dewa Lembu Iblis dari Raja Iblis Agung. Namun, konfrontasi antara kedua pukulan itu tidak terjadi sama sekali. Tetapi saya mendengar suara fragmentasi tulang yang jelas, dan satu-satunya tinju kanan yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Agung benar-benar dihancurkan oleh Buddha kuno Chu Dankin. Sebenarnya, kekuatan Raja Iblis dunia hanya yang mulia surga satu, bahkan dengan restu dari armor langit darah iblis, ia tidak dapat mengalahkan yang mulia surga dua, yang merupakan dunia yang terpisah dari Chu Dankin. Ah! Lengan kiri terpotong, dan lengan kanan hancur. Setan Geisha meraung seperti gunung dan sungai. Cukin, armor langit darah iblis di tubuhnya adalah artefak suci dari istana 10.000 iblis. Pada saat ini, Jiu Yin mengingatkan. Cukin mengangguk, lalu bergegas menuju Raja Iblis, menebaskan pedang yang tak terhitung jumlahnya ke arah Raja Iblis dengan kecepatan yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang.
Pada akhirnya, iblis geisha langsung dimusnahkan dalam raungan yang menyakitkan, dan hancur berkeping-keping. Dan armor langit darah iblis berhasil diterima oleh Chukin. Mati, Raja Iblis sudah mati. Semua orang di Gunung Wangbei benar-benar tercengang, dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Gazeba, itu dia, mati. Benar, benar bersih. Apakah kamu baik-baik saja? Chukin berbalik dengan tenang, menatap Luo Tianyong dan tersenyum. Luo Tianyong juga dalam keadaan linglung, dan dibandingkan dengan linglung semua orang, dia memiliki perasaan yang berbeda untuk Chukin di dalam hatinya. Perasaan ini adalah bahwa pria ini tampaknya membuatnya merasa sedikit terharu. Mendengar kata-kata Chukin, dia segera menggelengkan kepalanya, tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, terima kasih nak telah menyelamatkan hidupku." "Kamu sopan." Chukin tersenyum ringan. "Tuan, apakah kamu baik-baik saja?" Pada saat ini, Qin Zong bergegas mendekat. "Paman Zong." Luo Tianyong sedikit terkejut, dan segera menjawab, "Aku baik-baik saja." "Tuan Chukin, saya tidak menyangka Anda begitu hebat." "Terima kasih Tuan Chukin atas bantuan Anda." Qin Zong menoleh untuk melihat Chukin dan berkata dengan sedikit kegembiraan. Dia tidak menyangka Chukin menjadi orang yang begitu hebat. Benar saja, orang baik akan mendapat balasan yang setimpal. Dia secara tidak sengaja menyelamatkan seluruh kota Tianyong. Chukin, Luo Tianyong, ketika mendengar nama Chukin, matanya berputar. Chukin tersenyum pada Qin Zong dan berkata, "Patua Zong, saya sudah mengatakan bahwa saya ingin memberikan hadiah kepada tuan rumah Anda, jadi inilah yang harus saya lakukan." Mendengar ini, Luo Tianyong bahkan lebih tercengang. "Bo Zong, apakah Tuan Muda Chu adalah teman Anda?" "Kembali ke Tuan, saya juga baru saja bertemu dengan Tuan Chu." Qin Zong menjawab, "Tuan Chu dan rombongannya datang dari tempat yang jauh dari wilayah barat. Saya memikirkan keramah tamahan Tuan, jadi saya mengundang Tuan Chu dan yang lainnya ke dunia Tianyong. Saya pikir, permintaan ini benar-benar menyenangkan." "Ternyata seperti ini." Luo Tianyong menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, dan menatap Chukin, "Tuan Chu, sembahlah Tianyong." "Tidak, tidak." Chukin berkata dengan tergesa-gesa, "Aku hanya mengatakan bahwa membunuh sapi iblis yang terkenal di dunia ini adalah hadiah untukmu, bukan bantuan." Ketika Luo Tianyong mendengar kata-kata itu, dia menyerah. Pada saat ini, Qian Renshui dengan senang hati berjalan mendekat dan memeluk Chukin secara alami. "Penguasa lembah Tianyong." Chukin tersenyum dan memperkenalkan Qian Renshui, "Perkenalkan, dia adalah pacarku, Qian Renshui. Suir, dia adalah pemilik dunia Tianyong, penguasa lembah Tianyong." "Tuan lembah Tianyong, halo." Qian Renshui segera mengulurkan tangannya. Luo Tianyong segera mengulurkan tangannya dan memegang tangan giok Qian Renshui. Luo Tianyong sedikit tersesat di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Chukin adalah pria rumput dan tuan, jadi dia mungkin tidak memiliki kesempatan. Tetapi setelah berpikir lagi, bagaimana mungkin dia layak untuk pria yang luar biasa seperti Chukin? Jadi, ia merasa lega. "Tuan Chu, meskipun Anda tidak menerima ucapan terima kasih saya, namun, hari ini adalah hari perjamuan lembah Tianyong saya harus menghormati Tuan Chu 3 cangkir." Luo Tianyong melanjutkan, "Baiklah, tidak apa-apa." Chukin tersenyum tipis. "Saudari Suir, Chukin." Pada saat ini, Du Gugus juga datang. "Tuan Tianyong, izinkan saya memperkenalkan Anda lagi. Yan Yan juga pacar saya." Chukin tersenyum tipis. Luo Tianyong tiba-tiba terkejut. Namun, adegan yang mengejutkannya muncul satu demi satu. Chukin memperkenalkan semua wanitanya kepada Luo Tianyong. Awalnya, Luo Tianyong sedikit terkejut, tetapi perlahan-lahan melepaskannya. Mungkin tebakannya salah, wajar saja bagi pria baik seperti Chukin untuk memiliki 3 istri dan 4 selir. Pengacau iblis besar menghentikan pesta yang semula, tetapi kemunculan Chukin membawa pesta itu ke klimaks yang baru. Selanjutnya, Chukin dan semua gadis menemani mereka untuk minum. Bersulang dan minum, bernyanyi dan menari, sangat tidak nyaman. Tang Yuehua dan Yue Yina bahkan memainkan improvisasi. Secara bertahap, jamuan makan berakhir dan para tamu pun pergi berkeliling. Chukin dan semua gadis, menemani Luo Tianyong berjalan-jalan santai di lembah Tianyong. Matahari menyinari mereka, sangat tidak nyaman. "Tuan Muda Chu, Anda berasal dari ibu kota Luoxia di wilayah barat." Setelah mendengar perkenalan Chukin, Luo Tianyong sedikit terkejut.
Hai, Tuan Lembah Tianyong, apakah Anda juga tahu kota Luoxia? Dongfang Qinxin berkata sebelum Chu Qin berbicara. Ya, Luo Tianyong mengangguk, saya pernah ke sana sekali. Tuan Lembah Tianyong, Anda tidak tahu apa-apa. Chu Qin berkata sambil tersenyum, Qinxin, dia adalah penguasa ibu kota. Luoxia, hah, Luo Tianyong berkata, sedikit terkejut. Saya masih bertanya-tanya siapa yang mendirikan zona netral seperti itu di wilayah barat, ternyata sangat dekat. Tidak heran Tuan Muda Chu begitu kuat, saya khawatir tidak ada yang bisa mengalahkan wilayah barat. Tuan Lembah Tianyong, lain kali, jika Anda ingin pergi ke kota Luoxia, Anda harus memberitahu saya bahwa saya sangat menghibur. Dongfang Qinxin tersenyum, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Chu Qin berkata sambil tersenyum, Qinxin, kami akan berada di sana untuk sementara waktu, saya khawatir kami tidak akan dapat kembali ke wilayah barat. Yah, ini benar. Dongfang Qinxin mengangguk. Tuan Chu, mengapa? Luo Tianyong bertanya dengan curiga. Kami berada di Zhongzutian, dan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Chu Qin berkata, ini akan memakan waktu lama, dan aku pasti tidak akan bisa kembali. Ngomong-ngomong, kita harus bertanya kepada Master Lembah Tianyong untuk masalah ini. Master Chu, tapi tidak apa-apa untuk mengatakannya. Luo Tianyong segera menjawab, selama Tianyong tahu, dia pasti tahu bahwa semuanya tidak ada habisnya. Baiklah, aku ingin bertanya, di mana cakrawala astrologi saat ini berada? Chu Qin bertanya, Paman Zong berkata, cakrawala astrologi telah pindah, kamu mungkin tahu. Alam semesta astrologi. Luo Tianyong tiba-tiba berhenti ketika mendengar ini. Ada apa? Chu Qin dan gadis-gadis itu semua tampak sedikit bingung. Master Lembah Tianyong, apakah kamu tahu di mana itu? Chu Qin bertanya. Tapi aku tidak tahu, Tuan Muda Chu, apa yang dilakukan alam semesta astrologi. Luo Tianyong bertanya, sedikit bingung. Itu saja, aku mendengar bahwa Li Ji, tetua alam semesta astrologi, ahli dalam seni ramalan. Ada satu hal yang ingin aku tanyakan padanya. Kata Chu Qin, Tuan Muda Chu, apakah Anda mencari tetua Li Ji? Luo Tianyong bahkan lebih terkejut. Baiklah, Tuan Lembah Tianyong tahu di mana dia. Chu Qin tersenyum. Luo Tianyong menggelengkan kepalanya, saya memang berteman dengan tetua Li Ji. Namun, sejak relokasi astral kosmos, saya tidak pernah melihatnya lagi, dan saya tidak tahu lokasi astral kosmos. Maaf, Tuan Chu, saya khawatir saya tidak dapat melakukan apapun tentang masalah ini. Namun, saya dapat membantu Anda mencari tahu di sekitar Gunung Wangbei dan memberitahu Anda segera setelah saya mendapat berita. Baiklah, Anda harus bekerja. Chu Qin tersenyum dan mengangguk. Tuan Chu, bagaimana kalau Anda tinggal di Lembah Tianyong untuk beberapa waktu? Luo Tianyong melanjutkan, yang pertama bisa membalas kebaikanmu yang telah menyelamatkan nyawa, dan yang kedua, dengan berita tentang alam semesta planet, aku bisa segera memberitahumu. Chu Qin mendengar kata-kata itu dan menatap gadis-gadis itu. Chu Qin, tidak apa-apa kalau Anda yang memutuskan hal semacam ini. Meng masih tersenyum senang. Ya, tidak perlu meminta pendapat kami. Ziji juga mengikuti. Lembah Tianyong, pemandangannya indah, saya berpikir untuk tinggal sebentar. Chu dan Qin menjawab Luo Tianyong sambil tersenyum setelah mendengar kata-kata itu. Kalau begitu, Tuan Lembah Tianyong, permisi. Tidak. Ketika Chu Qin setuju untuk tinggal, Luo Tianyong tersenyum seperti bunga. Tuan Chu, saya akan mengantar Anda ke tempat tinggal Anda sendiri. Oke, Chu Qin mengangguk. Di bawah bimbingan Luo Tianyong, Chu dan Qin serta yang lainnya tiba di Lembah Tianyong, sebuah taman yang tenang dan anggun. Di sini, dikelilingi oleh pegunungan dan air, dengan paviliun-paviliun kecil, sangat santai dan tenang. Tuan Chu, apakah Anda puas di sini? Luo Tianyong bertanya. Oke, bagus. Liu Erlong berkata sebelum Chu Qin berbicara. Cocok untuk kita, terutama di malam hari, kan? Chu Qin tidak menyangka Liu Erlong akan begitu terkejut, dan Luo Tianyong tampaknya mengerti, wajahnya yang cantik sedikit memerah. Chu Qin buru-buru mengganti topik pembicaraan dan berkata, hari itu, masalah Tuan Yonggu dan tetua Li Ji, itu kerja keras. Baiklah, jangan khawatir, Tuan Chu. Luo Tianyong menjawab, kalau begitu Tuan Chu, biarkan Paman Zong menemanimu dulu. Aku masih punya beberapa tamu untuk dihibur.
Jangan repot-repot dengan lelaki tua yang setia itu. Chukin tersenyum dan berkata, kita lakukan sendiri saja. Tidak apa-apa, jika Tuan Chu punya kebutuhan, bicara saja, Tianyong pasti akan mengaturnya dengan hati-hati. Luo Tianyong berkata dengan tulus. Setelah berbicara, Luo Tianyong berhenti berlama-lama dan berjalan keluar dari Grassland. Semua orang sudah pergi, jangan lihat. Sangguan Yaking menatap Chukin dan tersenyum. Chukin tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kali ini, dia memang terpesona oleh Luo Tianyong ini. Chukin, pada saat ini, Live berbicara. Live, apa yang ingin kamu katakan? Chukin tampaknya tidak terkejut, aku punya firasat bahwa Master Lembah Tianyong ini sebagian besar mengetahui keberadaan alam semesta astrologi. Kehidupan mengatakan pikirannya, ya, aku juga merasa begitu. Leia juga berkata, sebenarnya, aku juga. Chukin mengangguk, namun, Tianyong adalah orang yang sangat baik. Kurasa dia tidak mengatakan bahwa pasti ada alasannya. Tidak masalah, kita di sini untuk jangka waktu tertentu, aku punya cara untuk membuatnya mengatakannya. Baiklah, Erlong, Ziji, mari kita berikan kamar untuk semua orang. Chukin kemudian menatap Liu Erlong dan Ziji. Pada saat yang sama, Qin Zong dan Luo Tianyong berjalan keluar dari halaman. Maaf, Master, aku terkutuk. Aku melihat Qin Zong, dan segera membungkuk kepada Luo Tianyong. Paman Zong, apa yang kamu lakukan? Juga, sudah berapa kali kamu bilang, panggil saja aku Tianyong. Luo Tianyong segera membantu Qin Zong berdiri. Tidak, Master, persetan dengan Qin Zong, dia hampir mengungkapkan rahasia tetua Liji. Qin Zong melanjutkan sambil berdiri. Itu bukan salahmu. Luo Tianyong tersenyum tipis, sebenarnya, Tuan Muda Chu ini bukan orang jahat, apalagi Jia Lutian. Namun, Tetua Liji dan aku punya sesuatu untuk dikatakan kepada siapapun. Beritahu keberadaannya. Saat dia berkata, wajah Luo Tianyong sedikit berubah, sejujurnya, Tuan Chu menyelamatkanku, menyelamatkan lembah Tianyong, atau bahkan seluruh gunung Wangbei, tetapi aku menyembunyikannya darinya, dan aku merasa sedikit kasihan padanya. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Tanya Qin Zong. Aku ingin mencari cara untuk menghubungi Tetua Liji. Luo Tianyong berkata, lihat, Tetua Liji, pikiranku sendiri. Bawahan, segera hubungi. Jawab Qin Zong. Baiklah, Paman Zong, hati-hati. Jawab Luo Tianyong, tetapi ada banyak orang yang menatap kita. Ya, Qin Zong mengangguk dan berkata. Pada saat yang sama, di taman yang elegan. Jiuyin, baju besi langit darah iblis ini. Chukin mengeluarkan armor langit darah iblis yang dirampas dari Raja Iblis, dan tersenyum sambil menatap Jiuyin. Chukin, kau tidak perlu mengembalikannya padaku, Jiuyin menjawab, karena kau mendapatkannya, itu milikmu. Aku tidak mengatakannya padamu. Chukin tersenyum tipis, aku bertanya, bagaimana kau menggunakan benda ini? Aku telah merebutnya, bagaimana bisa mengembalikannya padamu? Petik 2 titik titik titik. Oh, Jiuyin menjawab dengan sedikit malu. Begitu, sapi iblis dunia tampaknya dapat melonjak kekuatannya setelah menggunakan armor langit darah iblis ini. Bagaimana cara menggunakannya? Ini. Chukin bertanya dengan rasa ingin tahu. Baiklah, Demon Blood Sky Armor ini adalah salah satu harta karun dari istana 10.000 iblisku. Itu diperoleh oleh seorang leluhur iblis yang berlatih di kolam darah iblis selama 10 miliar tahun. Metode penggunaannya sebenarnya sangat sederhana. Jiuyin menjawab, suntikan darah iblis di tubuhmu ke dalam Demon Blood Sky Armor, sehingga kamu bisa mendapatkan kemampuan yang kuat dalam waktu singkat dengan membakar darahmu. Hei, kedengarannya seperti tubuh iblis abadi. Chukin tersenyum ringan, itu juga bergantung pada stimulasi kekuatan dalam tubuh untuk meningkatkan alam dalam waktu singkat. Sebenarnya, ada juga tempat yang berbeda. Jiuyin melanjutkan, sapi iblis dunia tidak cukup tahu tentang Demon Blood Sky Armor ini. Sebenarnya, Demon Blood Sky Armor ini memiliki tujuan lain. Apa itu? Chukin bertanya dengan rasa ingin tahu. Di dalam Demon Blood Sky Armor, ada darah iblis dari leluhur iblis, kata Jiuyin, melalui tarikan gaya, darah iblis leluhur iblis dapat dimurnikan dan dimasukkan ke dalam tubuhmu, dengan demikian meningkatkan kekuatan Dao iblismu. Selain itu, darah iblis leluhur iblis adalah darah paling murni dan murni dari ras iblis.
Itu juga dapat meningkatkan 6 bentuk iblismu. Jiuyin menambahkan, baiklah, ada cara lain untuk meningkatkan, apa yang harus aku lakukan? Tanya Chukin, ini adalah rahasia istana 10.000 iblis, tetapi bagaimana aku bisa menyembunyikannya darimu? Aku akan mengajarimu mantra sekarang. Di bawah bimbingan Jiuyin, Chukin dengan cepat mengenakan armor langit darah iblis, segera duduk, dan perlahan-lahan mengeluarkan darah iblis leluhur iblis darinya. Dapat dilihat bahwa pada saat ini, tubuh Chukin ditutupi dengan cahaya berdarah. Setengah jam kemudian, setetes darah iblis, yang terlihat dengan mata telanjang, muncul di depan Chukin. Hanya butuh setengah jam untuk memurnikan setetes. Chukin berkata sedikit kecewa. Ini bukan darah biasa, ini adalah darah murni leluhur iblis. Jiuyin berkata dengan muram, setetes saja sudah sangat berguna. Ketika Chukin mendengar ini, dia berhenti memikirkannya, meninggalkan pikiran yang mengganggu, dan mengabdikan dirinya pada proses pemurnian darah iblis. Akhirnya, di bawah pemurnian Chukin, setetes darah iblis ini mulai menghilang, dan segera berubah menjadi beberapa partikel berwarna darah. Hei, anak muda, mengapa ada aura dao iblis yang begitu kuat di tubuhmu? Pada saat ini, sebuah suara tua terdengar di benak Chukin. Tidak diragukan lagi bahwa itu milik naga merah. Naga merah, ini adalah darah leluhur iblis. Chukin tidak menyembunyikannya. Dia tidak pernah memurnikan darah iblis ini, mungkin Yang Mulia Naga Merah dapat memberinya petunjuk yang tak terduga. Sepertinya kalian adalah 4 jenis iblis, Buddha, Tao, dan binatang suci. Scarlet Dragon Venerable tampaknya tidak mengalami terlalu banyak kecelakaan, tidak heran, bakatnya sangat luar biasa. Scarlet Dragon, kau adalah Scarlet Dragon. Darah iblis ini tidak akan berpengaruh padamu, kan? Tanya Chukin. Hahaha, kau terlalu khawatir. Bahkan jika kau menguras darah leluhur iblis, itu tidak akan berdampak padaku. Kau menganggap ras iblis terlalu kuat, dan kau juga melihat lelaki tua itu terlalu lemah dalam penyamaran. Sekarang, Scarlet Dragon Zun berkata sambil tersenyum. Petik 2. Namun, yang mungkin tidak kau ketahui adalah, Yang Mulia Naga Merah melanjutkan, Dharma tertinggi 9 nagaku, sebenarnya, dibentuk oleh perpaduan berbagai Taoisme, 6 Taoisme 9 naga, jadi tentu saja ia juga menggabungkan beberapa Taoisme magis. Kekuatan, dan, itu berasal dari kekuatan Kaisar Klan Iblis, yang disebut binatang buas dari 24 leluhur iblis. Kekuatan Ratu Iblis, mungkin klan iblis ini memiliki efek pelatihan tertentu pada naga biru tertinggi 9 naga milikmu. Benarkah? Kata Chukin, sangat gembira. Coba saja, jangan khawatir, orang tua, bagaimana mungkin hidup di tubuhmu bisa menyakitimu? Yang Mulia Naga Merah tertawa. Bagus, ditegaskan oleh Yang Mulia Naga Merah, Chukin tidak lagi memiliki kekhawatiran. Sambil terus melahap darah iblis, ia mulai mempraktikkan Dharma tertinggi 9 naga. Setelah naga merah mengajarkan Dharma tertinggi 9 naga Chu Dan Kin sebenarnya telah berlatih, tetapi ia belum mempraktikkan bayangan naga apapun, dan bahkan janggut naga belum melihatnya. Naga merah berkata, bukan karena bakat Chukin terlalu lemah, tetapi karena metode tertinggi 9 naga terlalu misterius. Pada saat ini, bersama dengan darah iblis yang dihirup Chukin, dan pelepasan kekuatan iblis surgawi dan kekuatan iblis mayat hidup, kekuatan sihirnya mencapai puncaknya. Segera, di bawah bimbingan Yang Mulia Naga Merah, di bawah bimbingan Chukin, kekuatan ini secara bertahap berkumpul bersama. Pada akhirnya, naga sihir hitam yang terlihat dengan mata telanjang terbentuk pada saat naga hitam ini muncul, kekuatan cara sihir Chukin tiba-tiba melonjak, dan tubuh iblis abadi telah mencapai puncaknya, dan tidak ada banyak perubahan. Namun, 6 bentuk iblis, pada saat ini, mengantar gelombang. Dari lantai 3 asli, langsung melangkah ke 5 langkah lagi. Cukup untuk melihat betapa mengerikannya hukum tertinggi 9 naga. Mengapa berwarna hitam? Chukin bertanya sedikit heran. Kekuatan cara sihir secara alami jahat. Scarlet Dragon Zun menjelaskan, apakah kamu ingat sumber Dharma tertinggi 9 naga yang disebutkan dalam lembar contekan? 9 naga 6 cara. Chukin berkata, hanya, apa artinya ini? Ini hanya pandangan sistematis. Ini adalah kombinasi dari Buddha, abadi, binatang suci, setan, manusia, hantu, dan 6 jalan. Di antara mereka, Buddha, Dao,
dan binatang suci masing-masing menempati 2 jalan, dan 3 jalan yang tersisa masing-masing adalah 1. Sederhananya, hukum tertinggi Jiulong memiliki 2 naga Buddha, 2 naga peri, 2 naga suci, 1 naga ajaib, 1 naga manusia, dan 1 naga hantu. Itu untuk Kowloon, 6 jalan. Naga merah menjelaskan dengan sabar. Ternyata seperti ini. Chukin berkata dengan sedikit terkejut, Yang Mulia Naga Merah, kalau begitu, apakah aku dipadatkan menjadi naga ajaib? Tentu saja tidak semudah itu. Tuan Naga Merah menjawab, kamu dipadatkan, paling-paling hanya seekor anak naga iblis. Meskipun kamu berbakat, kamu masih butuh waktu untuk memoles dan tumbuh. Ya, Chukin mengangguk. Begitulah, hatinya juga sedikit terkejut, seekor anak naga iblis secara langsung menyebabkan kekuatannya melambung. Alam, dari surga kedua para dewa ke surga ketiga para dewa. Terlebih lagi, pada saat ini, dia merasa bahwa, dengan berkah dari 9 naga Dharma tertinggi dan banyak metodenya, mungkin, dia dapat menjembatani kesenjangan antara Yang Mulia Suci dan Yang Mulia Kekaisaran. Anda tahu, dia adalah dewa berdaulat surga ketiga, melompati untuk menantang pembangkit tenaga listrik Yuzun. Jika ini tersebar, saya khawatir itu akan terguncang dalam minggu depan. Chukin percaya bahwa 9 naga Dharma tertinggi ini benar-benar melampaui dhamma apapun yang diberikan kepadanya oleh sistem, dan bahkan melampaui teknik rahasia tertinggi 12 karakter. Setelah itu, Chukin terus mengonsolidasi untuk sementara waktu sebelum membuka matanya. Hei, Chukin, apakah darah leluhur iblis meningkatkan kekuatanmu begitu banyak? Jiuyin berkata dengan terkejut ketika dia melihat Chukin membuka matanya. Sebenarnya, dia baru saja merasakannya, tetapi dia tidak ingin mengganggu kultivasi Chukin, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Ya, sepertinya darah leluhur iblis memang merupakan sebuah keberuntungan besar. Chukin tersenyum tipis. Mengenai Dharma tertinggi, Jiulong dan Naga Merah, Chukin tidak berniat memberitahu Jiuyin untuk saat ini. Ya, Jiuyin mengangguk, darah leluhur iblis, tidak banyak di dunia ini. Kita memang sangat beruntung bisa bertemu. Jiuyin, apakah darah leluhur iblis berguna untukmu? Tanya Chukin. Berguna, tapi itu minimal, karena aku tidak memiliki tubuh fisik, aku hanya bisa menyerap sebagian esensinya. Jiuyin menjawab, tapi, di mana kita akan menemukan pohon dunia? Chukin menghela napas sedikit. Jangan khawatir. Jiuyin menjawab, Chukin, sudah ku bilang, tidak perlu melakukan sesuatu yang khusus untukku. Terlebih lagi, menurutku bagus bisa tetap berada di sisimu. Saat Jiuyin mengatakannya, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan mulutnya, dan dia buru-buru mengubah kata-katanya, tetapi itu hanya untuk sementara waktu, dan itu agak membulat. Jiuyin, izinkan aku bertanya padamu, apakah kamu memiliki bentuk manusia? Chukin berkata dengan penuh minat. Ya, tubuhku adalah bentuk manusia, memiliki sepasang tanduk lebih banyak dari manusia Anda, dan mirip dengan Sister Longmeng. Jiuyin menjawab dengan sedikit malu-malu. Lalu, apakah itu cantik? Chukin melanjutkan sambil tersenyum. Kamu wortel besar, jika jelek, kamu tidak ingin berteman denganku. Jiuyin menatap Chukin dengan tatapan putih. Tentu saja kalian bisa berteman. Chukin berkata sambil tersenyum. Faktanya, Chukin mengakui bahwa dia bernafsu, dia juga mengendalikan wajah, dan wajahnya tidak cukup baik. Dia jarang memiliki detak jantung. Ini adalah fakta, dan Chu dan Qin tidak perlu membantahnya. Aku tahu bahwa jika kamu memiliki nilai wajah yang rendah, kalian hanya bisa berteman. Kalau begitu Chukin, mari kita menjadi teman baik seumur hidup. Jiuyin tersenyum. Oke, Chukin tersenyum ringan. Jiuyin juga mengangguk. Guru, Chukin. Pada saat ini, 2 wanita cantik keluar, satu dengan rambut dan selendang ungu, mata ungu berkedip, cantik dan mengharukan. Orang lainnya juga anggun dan menawan, mereka adalah Han Zier dan Dugu Zixi. Zier, Zixi, mengapa kalian di sini? Tanya Chukin. Guru, saya punya pertanyaan, saya ingin meminta saran. Han Zier menjawab, bagaimana denganmu? Chukin tersenyum dan menatap Dugu Zixi. Saya juga punya sesuatu untuk dicarikan untukmu, tetapi tidak terburu-buru. Kamu bisa membantu Zier memecahkan masalah terlebih dahulu. Dugu Zixi menjawab, Zier, pertanyaan yang ingin kamu tanyakan seharusnya tentang 6 bentuk iblis, kan? Chukin menatap Han Zier dan tersenyum. Ya, Han Zier mengangguk.
Benar sekali. Chukin tersenyum, Jiuyin, Zier akan menyerahkannya padamu untuk saat ini. Tugas sistem adalah membuat Dugu Zixi jatuh cinta pada Chu dan Qin dengan sukarela. Namun, Chu Qin tidak pernah menemukan kesempatan untuk berkomunikasi dengan Dugu Zixi. Kesempatan ini, Chu Qin, tidak boleh dilewatkan. Baiklah, Han Zier mengangguk senang, Senior Jiuyin, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Setelah itu, Chu Qin menggendong Dugu Zixi dan berjalan menuju kamar. Tiba-tiba, Dugu Zixi dipegang oleh telapak tangan Chu Qin, dan wajahnya yang cantik sedikit memerah. Hei, Jiuyin tiba-tiba berteriak kepada Chu Qin, tetapi Chu Qin tidak terlihat dimanapun. Orang ini, aku belum setuju. Jiuyin mengeluarkan suara lembut dengan marah. Ah, Senior Jiuyin, apakah kamu tidak ingin mengajariku? Han Zier bertanya. Tidak, aku bercanda, gurumu. Kamu seharusnya sedikit lelah setelah berkultivasi dan tidak ingin terus menggunakan otakmu. Jiuyin berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, Zier, kamu bisa memberitahuku, aku akan menjawabnya dengan hati-hati. Baiklah, di sisi lain, Chu Qin membawa Dugu Zixi ke kamarnya, menuangkan secangkir teh untuknya, dan berkata dengan lembut, Zixi, mari kita bicarakan ini, apa itu untukku? Sebenarnya, tidak terjadi apa-apa. Dugu Zixi tersenyum. Sebenarnya, Dugu Zixi tidak memikirkan mengapa dia datang ke Chu Qin, tetapi dia merasa tidak bisa melihat Chu Qin, dan dia sedikit kecewa di dalam hatinya. Tidak apa-apa, Chu Qin sepertinya melihat psikologi Dugu Zixi, hanya berteman, mengobrol, berteman. Ya, Dugu Zixi mengangguk senang ketika mendengar ini. Zixi, selama periode waktu ini, apakah kamu masih beradaptasi dengan kami? Chu Qin bertanya dengan aktif, ya, aku sudah cukup terbiasa dengan itu. Dugu Zixi mengangguk, kakak-kakak sangat baik padaku. Chu Qin, kamu juga sangat baik padaku. Mengikutimu, aku merasa lebih mudah dan lebih santai daripada menjadi penguasa gerbang Suyue. Jauh lebih bahagia. Selain itu, makanan Bibi Sijing dan Bibi Meiwu juga sangat lezat. Lalu kamu, apakah kamu ingin kembali ke wilayah barat? Chu Qin tersenyum senang. Ah, Chu Qin, apakah kamu akan mengusirku? Ekspresi Dugu Zixi sedikit berubah. Aku tidak bermaksud begitu. Chu Qin berkata sambil tersenyum, maksudku, tetaplah di sisi kita sepanjang waktu, apakah kamu bersedia? Dugu Zixi, mendengar kata-kata itu, menjilat bibir merahnya. Chu Qin, sejujurnya, aku bersedia. Tapi apa? Chu Qin menatap Dugu Zixi dengan lembut. Tapi, aku merasa, Dugu Zixi terdiam, aku tidak tahu. Yang ingin dikatakan Dugu Zixi adalah bahwa saudari-saudari lainnya semuanya adalah wanita atau kerabat Chu Qin, hanya mereka sendiri, tanpa nama, dan seperti orang luar. Zixi, biar ku beritahu. Chu Qin berkata, tinggallah bersama kami, jangan khawatir, jangan menganggap dirimu sebagai orang luar, jika kau benar-benar berpikir begitu, sebenarnya. Chu Qin ingin mengatakan kalimat itu. Memberi Dugu Zixi sebuah nama, tetapi itu agak terlalu tiba-tiba. Sebenarnya, aku juga bisa seperti saudari-saudari lainnya. Dugu Zixi tiba-tiba meletakkan cangkir tehnya, meletakkan telapak tangannya di pangkuannya, dan berkata sangat sedikit. Namun, Chu Qin mendengarnya, Zixi, apa yang kau bicarakan? Aku, Dugu Zixi mengangkat kepalanya dan menatap Chu Qin dengan sungguh-sungguh. Chu Qin, aku merasa agak linglung akhir-akhir ini. Mengapa kau berkata begitu? Karena, setiap malam, Dugu Zixi meremas pahanya, setiap malam, aku merindukanmu, dan aku tidak bisa tidur jika merindukanmu. Aku tidak pernah seperti ini selama bertahun-tahun, meskipun kita tidak pernah bertemu. 1 bulan, dan kamu juga sangat rajin, tetapi aku merasa, aku sepertinya menyukaimu sedikit. Aku tidak bisa menghentikan rasa suka seperti itu. Dugu Zixi menundukkan kepalanya, tidak berani menatap langsung ke arah Chu dan Qin. Dia terlalu takut dan ditolak oleh Chu Qin. Namun, dia tahu bahwa jika dia tidak mengatakannya, dia akan sangat kesakitan. Tetapi pada saat ini, pemandangan tak terduga dari Dugu Zixi muncul. Telapak tangan Chu Qin mencapai pahanya yang indah dan memegang tangan gioknya. Dugu Zixi berani mengangkat kepalanya dan segera melihat wajah Chu Qin yang sangat tampan dan lembut. Zixi, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Chu Qin berkata sambil tersenyum, sebenarnya, aku sudah menyukaimu. Benarkah?
Dugu Zixi bertanya dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Ya, Chukin berkata dengan tegas. Setelah itu, Chukin langsung mencium bibir merah Dugu Zixi. Dugu Zixi segera membalas. Pada saat yang sama, telapak tangannya mulai membelai tubuh Chukin dengan bebas. Penderitaan selama kurun waktu ini membuatnya ingin melepaskan terlalu banyak. Tak lama kemudian, keduanya jatuh cinta bersama. Pada saat ini, Hanzier kebetulan keluar dari kamar Chukin. Melihat Chukin dan Dugu Zixi, awalnya dia terkejut, lalu menunjukkan senyum cemerlang dan berjalan pergi. Chukin hendak menutup pintu dan memasuki babak ofensif berikutnya. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah. Ada apa, Chukin? Dugu Zixi segera menyadari ketidaknormalan itu, menatap Chukin, dan bertanya dengan heran. Seseorang ingin membuat masalah. Jawab Chukin. Siapa itu? Dugu Zixi bahkan lebih terkejut. Aku tidak tahu. Chukin tersenyum tipis, dan segera memanggil klon. Setelah klon itu pergi, Chukin menatap Dugu Zixi. Zixi, aku menginginkanmu. Dugu Zixi tampaknya mengerti maksud Chukin, wajah cantiknya memerah, dan dia mengangguk cepat. Setelah itu, Chukin menggendong Dugu Zixi dan berjalan ke tempat tidur. Pada saat badai dahsyat di dinasti Chu dan Qin, di luar dunia Tianyong, langit di atas kota Tianyong. Di sini, ada awan hitam dan tebal, dan ketika Anda melihat lebih dekat, itu bukan awan gelap, tetapi setengah orc yang tak terhitung jumlahnya. Setengah orc ini memiliki cakar burung di kaki mereka, bulu burung di punggung mereka, baju besi hitam, dan kepala burung. Mereka tinggi dan tinggi, masing-masing memegang gagang dan pisau baja dingin di tangan mereka. Itu padat, saya khawatir ada sekitar 100.000 orang. Dua yang dipimpin oleh mereka seperti manusia, dua pria tua. Yang satu sangat kekar, dengan tubuh bagian atasnya telanjang dan penuh dengan otot perunggu yang kokoh, dan yang lainnya memiliki punggung yang agak reyot dan memegang tongkat penyangga kepala burung di tangannya. Mereka memiliki ciri yang sama, mata mereka seperti mata elang, tajam seolah-olah dipotong oleh pisau. Dan salah satunya adalah Jenderal Garuda, Gasan. Orang lain, tetua klan Jialuoluo, kekuatan gaib Jia. Itu klan Jialuoluo, cepatlah. Pergi dan beritahu penguasa domain. Melihat kelompok pasukan Jialuoluo ini, penjaga di gerbang Tianyong segera memanggil dengan tergesa-gesa. Banyak penjaga kota Tianyong dengan cepat datang ke gerbang kota. Qin Zong juga datang ke sini. Tanah terlarang kota Tianyong, siapa yang kamu tunggu? Jangan kembali dengan cepat. Qin Zong, suara tua itu, mengirimkan kekuatan ilahi yang dalam, bergema di seluruh langit. Namun, Garuda tampaknya tidak tergerak sama sekali, bahkan mengabaikannya. Tetua, ini kota Tianyong. Kata Jiasan, melihat kekuatan gaib Jia, menunjuk ke kota Tianyong di bawah. Apakah kamu yakin, Luo Tianyong, benar-benar tahu keberadaan alam semesta astrologi? Jia Sentong bertanya pada Jiasan dengan suara yang sangat serak. Baiklah, Jiasan menjawab, menurut laporan informan. Belum lama ini, Li Ji dari Astral Kosmos telah mengunjungi kota Tianyong untuk bertemu Luo Tianyong. Apa wilayah Luo Tianyong? Jia Sentong bertanya lagi. Tuan Suci ada di surga. Gasan menjawab, selain dia, tidak ada orang kuat di tingkat Tuan Suci di kota Tianyong. Baiklah, mari kita lihat apakah dia tidak mengatakannya. Jika dia tidak mengatakannya, mari kita bantai kota ini. Jia Sentong berkata dengan dingin. Ya, tetua. Gasan mengangguk. Tetua, dia ada di sini. Pada saat ini, Luo Tianyong telah datang ke gerbang kota. Dia melihat keluarga Jialuoluo di langit, dan matanya terkejut, tetapi dia dengan cepat menenangkan diri dan bertanya, hormati pengemudi, tetapi orang-orang Jialu Tianyu. Tepat sekali, Tuan Luo Yu. Jiasan membalas Luo Tianyong, Tuan Luo Yu, saya juga akan terus terang dan menyerahkan keberadaan alam astral, jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kejam. Kata Zunjia sambil tertawa. Luo Tianyong membalas, bagaimana saya bisa tahu keberadaan alam semesta astrologi? Benarkah? Jiasan membalas, kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan, Tuan Luo Yu, bersiaplah untuk mengumpulkan mayat-mayat untuk seluruh kota Tianyong. Ketika Luo Tianyong mendengar kata-kata itu, matanya yang indah tiba-tiba menyusut. Garuda adalah ras setengah orc, di bawah alam yang sama, Garuda akan lebih baik lagi. Dan kesadaran ilahinya telah tersapu, yang terlemah dari kelompok Garuda ini berada di alam kesengsaraan surgawi,
dan dua orang yang dipimpin oleh mereka bahkan lebih kuat daripada miliknya. Jika orang-orang ini menyerang kota dengan paksa, kiamat kota Tianyong akan datang. Oh, sungguh manusia burung yang gila. Ketika Luo Tianyong panik, sebuah suara malas terdengar di sampingnya. Mata Luo Tianyong langsung terkejut, dan yang datang bukanlah orang lain, melainkan Chu dan Qin. Tepatnya, bukan Chu Qin, melainkan klon Chu Qin. Klon Chu Qin sudah tiba di kota Tianyong. Namun, sebelumnya ia pernah mendengar Qin Zhong berkata bahwa Wang Beixian selalu bersatu, dan mustahil bagi pasukan lain untuk menyerang kota Tianyong. Chu Qin dengan cepat berpikir bahwa manusia burung ini mungkin berhubungan dengan alam semesta astrologi. Seperti yang diharapkan, Chu Qin menguping dan mendapat jawaban yang mengiyakan. Tuan Chu, Luo Tianyong terkejut dan senang ketika dia melihat Chu Qin. Diketahui bahwa kebohongan Luo Tianyong pasti telah terbongkar. Untungnya, dengan Chu dan Qin di kota Tianyong, mungkin itu bisa diselamatkan. Tentu saja, kegembiraannya lebih besar daripada keterkejutannya. Luo Tianyong segera meminta maaf. Maaf, Tuan Chu, saya tidak sengaja menyembunyikannya. Tidak apa-apa, Chu Qin tersenyum ringan, sepertinya kebencian antara kelompok manusia burung ini dan alam semesta astrologi tidaklah kecil. Demi berita, mereka ingin membantai kota. Ayo, manusia burung, aku ingin melihat. Apa yang kalian miliki, kalian masih ingin membantai kota. Mati. Mendengar Chu Qin mencaci dirinya sendiri sebagai manusia burung, Jiasan sangat marah sehingga pisau baja di tangannya langsung terpotong. Dapat dilihat bahwa pedang Gasan sangat ganas, dan setelah angin bila meninggalkan pedang baja, pedang itu dengan cepat membesar. Pada akhirnya, pedang itu berubah menjadi gelombang pisau raksasa sepanjang kilometer. Di tengah gelombang pisau, momentumnya bergulir, dan ada kecenderungan kuat untuk membuka gunung dan memenuhi laut. Qin Zhong dan bahkan Luo Tianyong sedikit terkejut. Pukulan Gasan yang tampaknya sederhana ini sebenarnya mengandung pukulan yang tidak lebih lemah dari Raja Iblis. Dengan kata lain, Gasan ini jauh lebih kuat dari Raja Iblis Geisa. Fakta yang sama berlaku, Garuda adalah salah satu alam surgawi teratas, dan hanya selangkah lagi dari alam atas. Sebagai komandan pasukan Garuda, wilayahnya telah mencapai surga kedua dari Yang Mulia. Namun, apakah Chu dan Qin akan takut pada para pembudidaya dari dua surga? Jawabannya adalah negatif. Tetapi melihat, klon Chu Qin bergegas keluar dalam satu langkah, bergegas ke langit, dan dalam sekejap, cahaya Buddha yang menyilaukan menyelimuti seluruh tubuhnya. Dan angin pedang Gasan membombardir perisai cahaya Buddha milik Chu dan Qin tanpa menyebabkan kerusakan apapun padanya. Melihat pemandangan ini, kekuatan magis Jiasan dan Jia tiba-tiba menyusut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini akan begitu menakutkan. Luo Tianyong dan Qin Zhong bahkan lebih terkejut. Mereka awalnya mengira bahwa Chu Qin bukanlah lawan Jiasan, tetapi sekarang tampaknya Jiasan sama sekali bukan lawan Chu Qin. Tentu saja, jika mereka tahu bahwa ini hanyalah tiruan dari Chu dan Qin, mereka tidak tahu bagaimana perasaan mereka tentang hal itu. Jia Sentong segera bereaksi, keruk kepala burungnya terentang, dan dia berkata dengan keras, 1000 burung akan membunuhmu. Diiringi suara serak kekuatan magis, bayangan burung biru yang menyala-nyala muncul di segala arah kekuatan magis dalam sekejap. Detik berikutnya, burung-burung biru ini, seperti hujan meteor, menghantam Chu Qin. Meskipun Jia Sentong adalah tetua klan Jia Loulu, dia hanya sedikit lebih tua dari Jiasan, dan wilayah kekuasaannya hanya 2 surga dari Yang Mulia. Jiasan tahu bahwa akan sulit baginya untuk menghentikan Chu Qin dengan serangan ini. Benar saja, meteor yang menyala-nyala di langit menyentuh tubuh Buddha emas Chu Qin, seolah-olah air telah jatuh ke tong besi panas, dan guntur itu langsung menguap. Namun, Chu Qin, yang masih memiliki aura yang tak tertandingi, bergegas ke pasukan Garuda. Yang Mulia, siapa Yang Mulia? Saya, Jia Lutian, saya hanya memiliki kebencian dengan Tianyong Cheng, dan saya seharusnya tidak memiliki apapun untuk dibenci dengan Yang Mulia. Kekuatan supernatural Jia langsung terguncang, dan Chu Qin dengan mudah menghancurkan kekuatan supernaturalnya sendiri. Untuk ini, patriark klan Jia Loulunya mungkin tidak dapat melakukannya. Chu Qin ini pastilah orang yang kuat, dan tentu saja bukan milik kota Tianyong, surga yang baru dipromosikan ini. Berhenti bicara omong kosong, menyinggung kota Tianyong berarti menyinggungku, hari ini, aku abadi. Klon Chu Qin tersenyum acuh tak acuh. Mendengar ini,
Luo Tianyong sangat tersentuh untuk sementara waktu. Saya khawatir, tidak ada lagi waktu untuk membuatnya merasa lebih aman daripada saat ini. Namun, wajah Jia Sentong berubah kaget. Baiklah, abadi selamanya, itu akan tersinggung. Dengan mengatakan itu, kekuatan magis Kasan mengarahkan pandangannya ke Kasan. Gasan sudah siap. Pada saat serangan kekuatan magis Jia pecah, Jiasan mengangkat pedang baja tinggi-tinggi di satu sisi, dan mengisi kekuatannya dengan panik. Di sisi lain, dia dengan tegas memerintahkan, simpul, Jia Lu Futian. Dengan perintah dari Gasan, semua Garuda berteriak keras. Dalam sekejap, semua tubuh Garuda menyala dengan api yang sangat terang, dan kecemerlangan ini terkondensasi bersama, dan akhirnya membentuk hantu burung biru besar yang panjangnya 100.000 kaki. Dan ketika kekuatan sihir Gasan dan Gasa mengalir ke dalamnya, suara burung yang menakutkan bergema di langit, dan nyala api burung biru, seperti matahari, menerangi dunia. Kota Tianyong, semua orang, dapat merasakan kekuatan kehancuran yang terkandung dalam pukulan ini. Jika pukulan ini jatuh pada kota Tianyong, apalagi seluruh kota Tianyong, saya khawatir, dunia besar Tianyong dan lembah Tianyong, akan rata dengan tanah. Oke, tepat sekali. Coba aksi baruku. Chukin tersenyum acuh tak acuh. Segera, dia menghentikan benturan, cahaya sihir gelap menggantikan cahaya Buddha asli, dan pada saat yang sama raungan naga yang ganas keluar dari tubuh Chukin. Detik berikutnya, di belakang Chukin, hantu naga hitam besar muncul di tingkat yang sama dengan burung raksasa Cian. Naga hitam ini mekar dengan kekuatan yang sangat menakutkan dan jahat. Itu adalah naga ajaib dalam Dharma tertinggi 9 naga yang baru saja dipadatkan Chu dan Qin. Saat energi Chu dan Qin terus mengembun, naga hitam itu menjadi semakin kuat, dan auranya yang perkasa tidak kurang dari jumlah seluruh pasukan Garuda dan kekuatan gaib Jiasan, Jia. Bagaimana mungkin, kekuatan gaib Jiasan dan Jia menjadi sedikit ketakutan? Jia Lutian, meskipun itu hanya domain surgawi, itu karena tidak ada pembangkit tenaga listrik tingkat kerajaan di gerbang. Namun, Jia Luo memiliki formasi kuat yang telah diwariskan ke zaman kuno, dan dapat mengumpulkan kekuatan semua orang Jia Luo. Selain itu, ada sebanyak 8 pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa di klan Jia Luo, dan kekuatan gabungan mereka cukup untuk melawan Yuzun. Oleh karena itu, beberapa domain atas tidak berani dengan mudah memprovokasi Jia Lutian. Dan Gasan, 2 kekuatan supranatural suci Kasan, dan kekuatan gabungan dari 100.000 pasukan Garuda, juga tak terbayangkan, setidaknya di sekitar surga ketiga yang suci. Chukin, sendirian, mencapai kekuatan 3 surga penguasa. Ini mengejutkan mereka, Gunung Wangbe kecil, tanpa diduga kekuatan 3 surga suci muncul. Berikan padaku. Rao begitu, sebagai komandan pasukan Garuda, Gasan tidak memiliki kemampuan mengelak. Di bawah raungannya yang tajam, semua pisau baja menebas ke arah Chukin, burung biru raksasa dan bayangan raksasa segera bergegas menuju Chukin. Chukin juga melepaskan naga ajaib pada saat ini. Boom! Bersamaan dengan ledakan langit dan bumi, seperti suara raksasa seperti ledakan guntur di kehampaan, hantu burung biru dan naga ajaib saling bertabrakan dengan gila. Sinar cahaya yang indah menerangi film utama langit. Pada saat ini, tampaknya semua pemandangan telah menghilang. Hanya burung biru dan naga ajaib yang mekar dengan kekuatan pamungkas. Untungnya, tabrakan itu tinggi di langit. Jika ditaruh di tanah, kota Tianyong mungkin akan hancur. Meski begitu, kota Tianyong berguncang tak terkendali, dan rasa penindasan yang mengerikan membuat para penjaga kota Tianyong sangat terkejut pada saat ini. Di bawah tatapan kaget semua orang, naga ajaib itu menelan hantu burung biru itu sedikit demi sedikit. Apa? Kekuatan sihir Jiasan dan Jia? Kulit mereka berdua menegang, otot-otot mereka tertarik keluar. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka telah menggunakan kekuatan untuk memberi susu, tetapi mereka masih tidak berdaya menghadapi naga ajaib Chukin. Tidak, tidak mungkin, semuanya bertahan. Gasan berteriak dengan panik. Namun, begitu dia selesai berbicara, dia sudah memuntahkan seteguk darah. Saya hanya mendengar suara logam retak, dan bayangan burung biru itu langsung dihancurkan oleh naga ajaib tertinggi Chukin. Pada saat berikutnya, pasukan 100.000 Jia Luo semuanya terkena serangan balik, jatuh ke tanah seperti meteor, dan berubah menjadi abu satu persatu dalam perjalanan menuju kejatuhan. Pemandangan ini sangat spektakuler, seolah-olah sedang hujan,
Garuda dimusnahkan satu persatu di bawah kekuatan cara ajaib Chu dan Qin. Luo Tianyong, Qin Zhong, dan yang lainnya benar-benar tercengang. Betapa sakralnya Chu Qin ini, yang memiliki kekuatan yang begitu besar. Adapun Luo Tianyong, selain terkejut, ada juga rasa kagum. Awalnya dia memiliki kesan pertama yang sangat baik tentang Chu Qin, yang hampir seperti cinta pada pandangan pertama, tetapi pada saat ini, kasih sayang dan refleksi semacam ini telah mencapai ekstrim. Tanyakan saja, apakah ada pria kedua untuk pria yang begitu muda dan luar biasa? Kekuatan magis Jiasan dan Jia, melihat bahwa situasinya tidak dapat diubah, mereka segera berbalik, mencabik-cabik ruang, dan kemudian melarikan diri ke arah timur dan barat. Chu Qin, bagaimana mereka bisa membiarkan mereka berhasil? Saya melihat bahwa naga ajaib tertinggi, dengan kekuatan yang tersisa, langsung menembus tubuh Jiasan, dan keduanya benar-benar hancur. Segera setelah itu, ia menghantam kekuatan magis Ka. Kekuatan supernatural Jia merasakan bahwa dewa kematian telah tiba. Pada saat kritis, ia mengeluarkan segel dari artefak pemandu jiwa dan melemparkannya ke dalam kehampaan. Segel itu dengan cepat lolos ke celah-celah di ruang angkasa dan menghilang. Pada saat yang sama, dengan suara keras, naga iblis tertinggi menghantam tubuh Jia Sentong, juga memusnahkannya menjadi debu. Selain terkejut, semua orang di kota Tianyong tiba-tiba menjadi gembira, melontarkan sorak-sorai dan sorak-sorai yang menggelegar untuk Chu dan Qin. Mereka melarikan diri. Chu Qin, yang menyatukan naga ajaib dan kekuatan ilahi, berbalik dengan tenang, berteleportasi ke tembok kota, dan mendatangi Luo Tianyong dan Qin Zhong. Luo Tianyong dan Qin Zhong segera berlutut ke arah Chu Qin. Yang pertama berkata dengan penuh rasa terima kasih, Tuan Chu, karena telah menyelamatkan seluruh kota Tianyong. Bangun, kenapa kamu tidak berlutut di setiap kesempatan? Chu Qin tersenyum dan membantu Luo Tianyong berdiri. Namun, Luo Tianyong tidak bangun, tetapi menggigit bibir merahnya dan berkata, Tianyong tidak berani bangun. Kenapa? Chu Qin tampaknya telah menebak alasannya. Tianyong, menipu Chu Gongxi. Luo Tianyong menjawab, sebenarnya, Tianyong mengenal Li Ji. Sebelum Luo Tianyong selesai berbicara, Chu Qin membuat gerakan diam, bagaimana bisa dikatakan di depan umum bahwa itu adalah rahasia. Ketika Luo Tianyong mendengar kata-kata itu, dia menyadari bahwa dia sedikit tiba-tiba, dan segera memerintahkan kepada para penjaga, jaga ketat kota Tianyong, dan jangan biarkan siapapun masuk untuk sementara waktu. Ya, semua penjaga menjawab serempak. Detik berikutnya, Chu Qin telah menghilang di tempat bersama Luo Tianyong dan Qin Zhong, dan datang ke taman lembah Tianyong yang elegan. Tuan Chu, ketika dia datang ke sini, Luo Tianyong hendak melanjutkan bicaranya, tetapi disela oleh Chu Qin, jangan khawatir, tunggu tubuh utamaku datang. Ontologi, Luo Tianyong dan Qin Zhong sama-sama terkejut. Pada saat ini, tubuh Chu Qin setelah pertempuran, bersama Dugu Zixi, berjalan keluar dari kamar Chu Qin. Melihat dua Chu dan Qin yang identik, Luo Tianyong dan Qin Zhong tertegun sejenak. Detik berikutnya, avatar di sebelah mereka telah kembali ke tubuh Chu Qin. Yang terakhir duduk di kursi batu sambil tersenyum tipis dan berkata, Tuan Lembah Tianyong, Paman Zhong, Anda bisa bicara. Luo Tianyong dan Qin Zhong sangat terkejut. Baru saja, orang yang memonopoli pasukan Garuda dan dua negara adidaya suci ternyata adalah klon Chu dan Qin. Klon semuanya seperti ini, seberapa kuat tubuhnya? Yuzun pasti setingkat Yuzun. Dengan kata lain, Chu Qin adalah sosok setingkat master domain atas, kan? Bagaimana karakter seperti itu bisa datang dari wilayah barat? Bicaralah. Melihat ekspresi terkejut Luo Tianyong, Chu Qin meminum secangkir teh dan tersenyum tipis. Jangan khawatir, Zixi adalah wanitaku dan tidak akan terjadi apa-apa. Dugu Zixi menjilat bibir merahnya dan dengan senang menjawab ketika Chu Qin mengatakan bahwa dia adalah wanitanya. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahumu, Tuan Tianyong. Tuan Chu, Nona Zixi, aku tidak bermaksud begitu. Luo Tianyong baru kemudian menenangkan diri sejenak. Sebenarnya, ada alasan mengapa aku tidak membicarakan keberadaan tetua Li Ji. Tentu saja ada alasannya, kalau tidak, kau tidak akan menyembunyikannya dariku, kan? Chu Qin menatap Luo Tianyong dengan senyum santai. Dia selalu sangat akurat dalam melihat orang. Luo Tianyong bukanlah tipe orang yang mudah berbohong, jadi jika ingin menjaga rahasia, saya khawatir hal itu tidak akan mudah. Baiklah, terima kasih Tuan Chu atas kepercayaannya.
Luo Tianyong mengangguk. Dia diam-diam menghela napas lega. Jika Chukin membuatnya marah karena ini, dia dan Tian Yongcheng mungkin tidak akan ada lagi. Sebenarnya, Tetua Li Ji tahu sebuah rahasia. Rahasia ini, Jia Lutian selalu ingin mendapatkannya. Luo Tianyong menjawab. Apa rahasianya? Tanya Chukin. Tetua Li Ji tahu keberadaan pohon dunia yang hilang di istana 10.000 iblis. Luo Tianyong berhenti dan menjawab. Pohon dunia, bukan hanya Chukin, tetapi Jiu Yin dan Dongfang Qinxin, yang sama sekali tidak tahu dari mana mereka berasal, terkejut. Luo Tianyong terkejut. Dia merasa lega ketika melihat bahwa itu adalah pihak Chukin. Chukin tersenyum dan berkata, Tuan Lembah Tianyong, Anda tidak perlu gugup, dan mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Jiu Yin, Qinxin, jangan ribut. Kata Chukin kepada Jiu Yin dan Qinxin yang tidak tahan untuk disalahkan. Ya, Jiu Yin segera menjawab. Tuan Lembah Tianyong, silakan lanjutkan. Ya, Luo Tianyong melanjutkan, Penatua Li Ji dan saya menyelamatkan burung iblis bermata biru berkaki 3. Kemudian, dia memberitahu kami bahwa dia adalah burung biru berkaki 3 yang bertengger di pohon dunia, dan pada saat yang sama, burung itu juga mengubah dunia. Perkiraan lokasi pohon itu memberitahu saya dan Penatua Li Ji. Penatua Li Ji, berdasarkan keterampilan ramalan yang lebih tinggi dari manusia, menemukan posisi yang tepat. Burung biru berkaki 3, Jiu Yin dan Dongfang Qinxin berkata dengan heran. Tetapi, saya tidak tahu mengapa, berita ini sampai ke Jia Lutian. Mereka berencana untuk menyerang alam semesta astrologi dan memaksa Penatua Li Ji untuk memberitahu keberadaan pohon dunia. Luo Tianyong melanjutkan, untungnya, Penatua Li Ji meramalkan tindakan mereka sebelumnya, jadi dia memberitahu Master Astrologi, dan alam semesta astrologi pun disembunyikan. Lokasi tersembunyi itu terletak di gua di bawah Gunung Wangbei. Tuan Chu, saya tidak pernah memberitahu Anda. Saya memberitahu Tetua Li Ji bahwa saya tidak boleh memberitahu siapapun tentang alam semesta astrologi. Luo Tianyong menatap Chukin dan meminta maaf. Maaf, Chu-san, saya menipu Anda. Tidak masalah, itu sifat manusia. Chukin tersenyum tenang. Lagi pula, kita baru saja bertemu belum lama ini, dan kau tidak tahu dari mana asalku. Bagaimana jika aku dari Jia Lutian? Tidak, bukan, Tuan Chu, aku yakin kau pasti orang baik. Luo Tianyong berkata dengan tegas. Chukin tersenyum acuh tak acuh, lalu, apakah kau tahu mengapa Jia Lutian mencari pohon iblis dunia? Luo Tianyong mengerutkan kening, Tetua Li Ji sepertinya berkata, apa hubungan antara leluhur Garuda dan pohon iblis dunia? Mereka mencari sesuatu di pohon iblis dunia. Aku ingat, Jiu Yin berkata, Chukin, leluhur Jia Lutian Zun juga lahir dari pohon dunia. Mungkin mereka ingin menemukan jantung binatang buas di pohon dunia. Jantung binatang buas ini awalnya ditujukan untukku oleh pohon dunia, tetapi jika menelan jantung binatang buas, kekuatannya akan meningkat pesat, tetapi karena ini, ia akan jatuh ke dalam kegelapan total, jadi aku tidak menerimanya. Jardulo, jika kau ingin menemukan sesuatu, kau harus menemukan jantung binatang buas. Begitu kau mendapatkan jantung binatang buas, klan Garuda pasti akan bangkit. Jika mereka berhasil, aku khawatir itu akan menjadi istana 10.000 iblis berikutnya. Chukin berhenti sejenak dan menatap Luo Tianyong, Tuan Lembah Tianyong, di mana posisi pohon ajaib di dunia ini? Luo Tianyong menggelengkan kepalanya, aku khawatir hanya Tetua Li Ji yang tahu tentang ini. Chukin, apakah kita akan pergi ke Tianshui? Jiu Yin bertanya, tidak terburu-buru. Chukin tersenyum tipis, baru saja, kloninganku membunuh 100.000 pasukan Garuda dan 2 tokoh tingkat tetua. Beberapa dari mereka menyampaikan pesan itu sebelum meninggal, dan pesan itu harus dikirim kembali ke Jia Lutian. Tunggu kami menyelesaikan masalah Jia Lutian, dan tidak akan terlambat untuk pergi ke ruang astral. Ya, Jiu Yin dan Dongfang Qinxin mengangguk. Tuan Chu, Anda harus berhati-hati. Lain kali Anda dikirim, kemungkinan besar Jia Lutian akan keluar. Jia Lutian memiliki beberapa orang bijak dan jutaan pasukan Jia Luluo. Kalau tidak, kami akan bergerak lebih dulu. Baiklah, Luo Tianyong berkata dengan sedikit khawatir. Dia takut, Chukin sendirian, tidak mampu mengatasinya. Total ada 8 orang bijak Jia Lutian, 2 orang mati, dan 6 orang tersisa. Dan Jia Luluo bisa bertarung, seharusnya sekitar 3 juta,
tetapi Jia Lutian tidak akan keluar dari sarang. Dongfang Qinxin berkata, Jia Lutian memiliki banyak musuh di Zhongzhou, dan mereka pasti akan menjaga setidaknya setengah dari mereka untuk menjaga base camp. Luo Tianyong tiba-tiba sedikit terkejut. Siapa sebenarnya Qinxin Timur yang mengenal Jia Lutian dengan sangat baik? Yah, meski begitu, setengah dari orang-orang itu mungkin tidak mudah dihadapi. Chu Qin tersenyum. Ya, Chu Qin, Qinxin, ini aku. Jia Luo memiliki formasi kelompok, belum lagi Jia Luo dengan level yang sama hampir tak tertandingi. Chu dan Qin, kalian cukup yakin mampu melawan 3 bangsawan, 1,5 juta Garuda. Jiu Yin melanjutkan, 10%. Chu Qin berkata dengan tegas, jadi, mari kita tenang saja dan tunggu saja mereka datang. Luo Tianyong dan Qin Zhong terkejut lagi. Namun, setelah memikirkannya, Chu dan Qin mampu membunuh 100.000 pasukan Garuda dan 2 pembangkit tenaga listrik tingkat Sein dengan klon Chu dan Qin. Mungkin menghadapi seluruh pasukan Garuda, mereka memiliki kekuatan pertempuran. Chu Qin berkata 10%, lalu 10%, semua orang bisa tenang. Jiu Yin berkata sambil tersenyum. Tuan Lembah Tianyong, mohon tarik semua orang dari kota Tianyong ke dunia Tianyong untuk sementara waktu. Chu Qin melanjutkan, agar tidak melukai yang tidak bersalah. Baiklah, Luo Tianyong mengangguk dan menatap Qin Zhong, yang segera mengerti dan meninggalkan Lembah Tianyong. Tuan Lembah Tianyong, Anda tidak perlu gugup. Chu Qin menatap Luo Tianyong sambil tersenyum, saya pasti akan melindungi Anda dan tetua Li Ji. Terima kasih, Tuan Chu. Luo Tianyong mengangguk. Chu Qin, Anda semua ada di sini, apa yang baru saja terjadi? Pada saat ini, suara Gu Yuena terdengar, dan semua gadis berjalan menuju Chu Qin. Tidak ada. Chu Qin tersenyum tipis, bagaimana inti energi kosmik Anda diserap? Perlu disebutkan bahwa Chu Qin sudah memiliki Demon Blood Sky Armor, jadi dia untuk sementara memberikan inti energi kosmik kepada para wanita, yang memungkinkan mereka untuk menyerap kekuatan di dalamnya untuk meningkatkan diri mereka sendiri. Semua wanita saat ini adalah kultivator tingkat dewa, dan dengan bantuan 2 pembangkit tenaga listrik tingkat suci, Yunxi dan Qinglong, mereka sudah mampu menyerap kekuatan inti energi kosmik. Dan kecepatan kultivasi inti energi kosmik, untuk Chu Qin saat ini, tidak lagi cukup, tetapi Devil Blood Sky Armor dan Nine Dragon Supreme Law lebih cocok untuk Chu dan Qin. Baru saja, gadis-gadis itu menyerap inti energi kosmik, dan mendengar gerakan Chu Qin dan Jia Luo bertarung, jadi mereka bergegas keluar untuk bertanya. Sangat lancar, Ye Lingling menjawab, sebentar lagi, kita semua akan dapat maju ke surga ketiga para dewa. Meskipun kita tidak akan pernah bisa mengejar orang cabulmu, tetapi tidak ada masalah untuk selalu mengikuti jejakmu. Faktanya, kecepatan kultivasi gadis-gadis itu sangat mencengangkan. Di bawah berkah berbagai metode Chu dan Qin, mereka telah berubah dari dewa yang lemah menjadi dewa hanya dalam 1 tahun. Kecepatan kultivasi seperti itu jauh melampaui para jenius yang disebut itu, namun, mereka tidak akan pernah bisa mengejar Chu dan Qin. Namun, gadis-gadis itu sudah lama terbiasa dilindungi oleh Chu dan Qin. Tujuan kultivasi mereka adalah untuk mencoba tidak menyeret kaki belakang Chu Qin. Baiklah, itu bagus, kamu harus terus berlatih. Chu Qin tersenyum, aku akan terus memberikannya kepadamu, mencari metode kultivasi baru. Ya, Leia menjawab, Chu Qin, sungguh, apakah tidak ada yang salah? Tidak, jangan khawatir, jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada Jiu Yin, Qinxin. Chu Qin tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, ada juga Zizi. Kata Chu Qin, sambil memegang telapak tangan Zizi, Zizi, untuk semua orang, sampaikan salamku. Halo, saudari-saudari, Dugu Zixi, yang sedikit malu, tersenyum sangat puas. Gadis-gadis, tampaknya tahu. Dalam beberapa hari berikutnya, Chu Qin dan semua gadis berada di lembah Tianyong seperti biasa, bermain-main dan berkultivasi pada saat yang sama. Pada hari ini, Chu Qin sedang duduk di padang rumput yang tenang di lembah Tianyong, menyerap darah leluhur iblis dari armor langit darah iblis, sambil terus menempa naga iblis tertinggi. Senior Scarlet Dragon, kenapa Supreme Devil Dragon ini tidak berpengaruh sama sekali? Chu Qin berkata sedikit terdiam. Darah leluhur iblis telah dimurnikan selama beberapa tetes, tetapi naga iblis tertinggi ini tidak berubah sama sekali. Aku berkata Chu Qin, kamu harus puas.
Scarlet Dragon Venerable menghela nafas, apakah kamu tahu bahwa bahkan jika itu aku, butuh waktu 3 bulan untuk mengembun menjadi jiwa naga iblis, dan kamu dalam waktu yang singkat. Dalam 10 hari, aku berhasil. Bakat seperti itu, aku berani mengatakan, Zhou Tian telah sepenuhnya menghilang. 3 bulan, Chukin bertanya sedikit terkejut. 3 bulan, Chukin bertanya sedikit terkejut. Ya, dan alam ketika aku dipadatkan jauh melampaui milikmu sekarang. Yang Mulia Naga Merah menjawab, aku ingat, setidaknya aku memiliki alam yang mulia Kaisar. Namun, butuh 10 tahun bagiku dari memadatkan jiwa naga iblis hingga memadatkan tubuh naga iblis. Menurut bakatmu, setengah tahun seharusnya sudah cukup. Kau harus bersabar, jawab naga merah. Ya, Chukin mengangguk, musuhnya sekarang, tapi aku sedikit bingung. Sebenarnya, kepastian 10% Chukin membuat semua orang merasa lega. Dia tidak tahu kekuatan aslinya saat ini. Jika dia gagal mengalahkan apa yang disebut pasukan Garuda, meskipun dia memiliki kesempatan untuk terlahir kembali dari Nirwana, bagi wanitaku sendiri, aku khawatir aku hanya dapat mengaktifkan satu-satunya gerbang waktu ruang dan waktu. Musuh sialan, kata Yang Mulia Naga Merah. Beberapa orang bijak bertarung seperti anak kecil yang membuat lumpur. Jangan khawatir, dengan kekuatanmu saat ini, kamu pasti bisa mengalahkan mereka. Bahkan jika kamu tidak bisa menang, masih ada. Sedangkan bagiku, meskipun aku tidak memiliki tubuh dan jiwa yang dimutilasi, tidak sedikit orang di alam fana ini. Mereka adalah lawanku. Membunuh beberapa burung tidak seperti membunuh seekor ayam. Senior Scarlet Dragon, alam mana kamu begitu kuat? Chukin sedikit terkejut. Dia hanya tahu bahwa Scarlet Dragon Venerable adalah bos dari Sanctuary of the Mountains and Seas, sosok setingkat Tianzun, tetapi apa perbedaan antara Tianzun dan Yuzun? Anak muda, jangan terlalu mengada-ada, kata Scarlet Dragon. Dengan bakatmu, prestasi masa depan mungkin tidak akan kalah dariku, tetapi sekarang setelah kamu tahu jalan yang begitu panjang, langkah kakimu mungkin akan terhenti, jadi jangan terlalu memperhatikan bagian depan, dan optimislah dengan jalan di bawah kakimu. Petik 2. Senior, apa yang dia katakan sangat benar. Chukin mengangguk dan berkata, ya, Scarlet Dragon mengangguk. Pada saat ini, mata Chukin sedikit menyipit, dan senyum segera muncul, dan dia melihat ke rumput di sampingnya, keluarlah, jangan lihat. Sosok cantik berjalan keluar dari rumput. Orang ini, kecantikan oriental standar, dengan rambut hitam dan mata hitam, mengenakan rok panjang berwarna kuning muda. Di balik rok panjang itu, ada tubuh yang sangat montok dan menawan, tetapi itu adalah Luo Tianyong. Guru Lembah Tianyong, kata Chukin dengan senyum tenang. Penebusan dosa Pangeran Chu. Luo Tianyong segera menjawab, Tianyong jelas bukan orang yang mengintip latihanmu, dan Tianyong tidak akan pernah bisa mencuri jalan Guru Chu, aku hanya. Hanya apa? Chukin tersenyum alami, menatap tatapan menghindar Luo Tianyong, wajahnya yang cantik sedikit memerah. Hanya saja, Luo Tianyong ingin mengatakan bahwa dia tidak datang untuk belajar. Secara diam-diam, dia hanya ingin datang dan melihat Chukin. Namun, betapa malunya mengatakannya. Chukin, ada wanita, apalagi tuan dari generasinya sendiri, bagaimana dia bisa begitu terobsesi? Tiba-tiba, Luo Tianyong punya ide, Tuan Chu, selama berhari-hari, Jialutian, tidak ada gerakan, apakah tidak akan ada berita, sampaikan saja kembali. Chukin tahu bahwa Luo Tianyong sengaja menyembunyikan sesuatu, tetapi tidak mengungkapkannya, dan membalas kata-katanya, bahkan jika tidak ada berita untuk disampaikan kembali, tetapi 100.000 tentara dan 2 tetua belum kembali, Jialutian pasti akan datang ke sini untuk melihat Yongcheng. Petik 2. Lalu mereka, mengapa mereka tidak datang? Setelah Luo Tianyong berhasil mengalihkan topik pembicaraan, dia menghela napas lega dan menatap Chukin dengan penuh tanya. Aku juga tidak tahu. Chukin tersenyum. Jika mereka tidak datang, aku akan pergi mencari mereka. Awalnya, Chukin tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Mendengar Scarlet Dragon Zun mengatakan ini, dia penuh percaya diri. Ada terlalu banyak kartu hall untuk tujuannya, dan dengan dukungan Scarlet Dragon, tiang pinggang bahkan lebih sulit. Hah, Luo Tianyong sedikit terkejut. Menyerang Jialutian, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dia pikirkan. Kamu tidak perlu terkejut. Chukin berkata dengan tenang, jangan khawatir, aku tidak membutuhkanmu untuk bertindak. Luo Tianyong segera menggelengkan kepalanya, tidak, Tuan Chu,
kamu telah melakukan cukup banyak untuk lembah Tianyong kami. Kamu telah menyelamatkan kami 2 kali. Kali ini, kamu tidak dapat mengandalkan dirimu sendiri. Jangan khawatir, lembah Tianyong kami bukanlah bajingan. Bahkan jika kami mengorbankan diri kami sendiri, kami tidak akan pernah membiarkan Tuan Muda Chu menanggung tekanan sendirian untuk melawan Jia Lutian. Kamu dapat memiliki hati ini, itu berarti aku menyelamatkanmu, itu bukan pemborosan penyelamatan. Chu Qin tersenyum, tetapi kamu bodoh. Hah, Luo Tianyong sedikit kaku ketika mendengar ini. Ambil nyawamu sendiri dan nyawa seluruh lembah Tianyong untuk membalas budiku. Bukankah ini bodoh? Chu Qin dengan lembut menusuk dada Luo Tianyong dengan jarinya. Setelah ditusuk oleh Chu Qin seperti ini, Luo Tianyong tiba-tiba tampak semakin bingung, dan detak jantungnya mulai meningkat. Mengapa jantungmu berdetak begitu cepat? Chu Qin bertanya dengan sengaja. Itu karena, Luo Tianyong langsung menjawab, tidak ada pria yang pernah menyentuh tubuhku. Mengapa? Kamu suka wanita? Oh, kamu dan tetua Li Ji, tidak tahu, kata Chu Qin dengan nada main-main. Tidak, tidak, Luo Tianyong tiba-tiba menjadi merah sampai ke akar telinganya yang lembut. Tuan Chu, aku suka pria. Lalu mengapa, tidak ada pria yang menyentuhmu? Chu Qin bertanya dengan penuh minat. Karena, saat aku masih sangat muda, ayahku meninggalkanku. Oleh karena itu, aku terpaksa mewarisi Tian Yongcheng. Dan aku hanyalah seorang wanita. Diyakinkan, aku menjadi sangat tangguh, dengan beberapa metode kejam, dan akhirnya aku membereskan pemberontakan, tetapi sejak saat itu, aku telah menjadi wanita yang tidak dapat didekati di hati semua orang. Tidak hanya mereka, tetapi seluruh orang yang melihat Beishan, semua tidak berani mendekatiku. Yah, ada apa dengan Raja Iblis Agung? Chu Qin melanjutkan. Luo Tianyong terdiam beberapa saat, dan Chu Qin melanjutkan, sebenarnya, bagaimanapun juga, orang-orang itu terlalu lemah dan tidak memiliki keberanian untuk mendekatimu. Ya, Luo Tianyong tidak membantah. Hari itu, Yong, di dalam hatimu, pria seperti apa yang kamu sukai? Chu Qin kemudian bertanya. Luo Tianyong tertegun sejenak. Dia tidak pernah memikirkan pertanyaan ini, tetapi orang pertama yang terlintas di benaknya adalah Chu Qin di depannya, seorang pria yang lebih baik darinya, lebih kuat darinya, ramah, dan berangin di Yusu. Seorang wanita yang memperlakukan dirinya dengan sangat lembut, seorang pria yang membuat orang merasa sangat aman. Kenapa, kamu tidak memikirkannya? Chu Qin tersenyum tipis. Ya, Luo Tianyong mengangguk. Dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan kata-kata hatinya. Tidak apa-apa, Chu Qin menepuk bahu Luo Tianyong. Jika kamu memikirkannya, beri tahu aku. Ah, bagus. Luo Tianyong, yang awalnya sedikit terkejut, segera mengangguk. Segera, Chu Qin tidak tinggal lebih lama lagi, berbalik dan pergi. Melihat punggung Chu Qin, dan merasakan dada Chu Qin ditusuk dan bahunya ditepuk, Luo Tianyong tampaknya telah jatuh ke dalam perasaan yang mempesona. Hah, tiba-tiba, Chu Qin berhenti tiba-tiba.